فاتحة بنية الفتوح والمنور والرسوح وصلاح الجسد والروح توبة النصوح الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين معين خصوصا لار الحبيب الإمام النووي ثم الحبيب جعفر بن السقاف السيد المزقاف بن السقاف وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث الرابع عشر حديث ke-14 An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Ibn Mas'ud. Qala, berkata Ibn Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, la yahillu, tidaklah menjadi halal, tidak halal berarti haram, damu imri'in, darah seorang muslimin yang beragama Islam, illa, kecuali, bi ihda thalathin, dengan salah satu dari 3 sebab. Membunuh orang Islam tidak halal kecuali karena sebab 3. As-sayyibuz zani, as-sayyib, orang yang pernah kawin dan bersetubuh, az-zani, yang berzina. Wan nafsu bin nafsi, dan orang yang kena qisas karena membunuh satu jiwa, bin nafsi, maka dia harus menebus dengan jiwanya. Yang ketiga, wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan lidinihi, agamanya, murtad. Al-mufarigu, yang dia tadi itu meninggalkan lil jamaah, untuk kelompok umat Islam, jama'atul muslimin maksudnya. Rawahu, meriwayatkan ini hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Orang Islam itu dikatakan oleh Nabi haramun damuh wa maluh wa irduh, haram diganggu, setetes darahnya pun haram diganggu, wa malu, hartanya seripis pun haram diambil, wa irdu, perasaannya pun haram disentuh. Membunuh orang Islam dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa orang yang membunuh
seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, tahu dia itu beriman, tahu orang ini saudaranya dia, sengaja dia membunuh, fajaza'u, maka balasannya itu pembunuh Jahannam, dia disiksa di neraka Jahannam, khalidan fiha, selama-lamanya dia masuk neraka Jahannam. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka, marah kepada itu pembunuh. Wa la'anahu, dan Allah melaknat itu pembunuh. Wa adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyediakan bagi itu pembunuh azab yang besar. Hati-hati, orang mukmin tahu dia beriman kok dibunuh, apalagi dituduh nyantet, dituduh nyihir, dibunuh, berarti dia sudah mendapatkan murka Allah dan laknat Allah, dan Allah menyediakan azab yang besar. Orang mukmin itu harus dirahmati, orang mukmin itu harus dijaga. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Min ajli dzalik, karena sebab itu, yakni pembunuhan pertama yang terjadi di atas bumi, anak Adam Qabil membunuh Habil, itu pertama terjadi pembunuhan. Katabna ala bani Israil, aku telah menentukan kepada Bani Israel, kata Allah, annahu, sesungguhnya, man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa orang yang membunuh tidak ada alasan karena kisos, membunuh orang Islam bukan karena dengan yang benar, dengan kisas, hanya karena dendam, hanya karena saingan, hanya karena yang lainnya, bukan karena yang hak, au fasadin fil ard, atau aku menetapkan kepada Bani Israel membunuh karena membuat kerusakan di bumi. Kerusakan di sini karena dia menjadi kafir harbi misalnya, atau karena dia menjadi zani muhsan, faka'annama qatalan nasa jami'a, pembunuhan karena sebab tidak benar, tidak ada alasan, berarti dia telah menciptakan pembunuhan manusia keseluruhan. Tuh lihat bagaimana Habil membunuh saudaranya sendiri karena iri hati, karena sakit hati, sampai dibunuh saudaranya. Ditiru sama orang-orang yang jahat. Oh, kalau memang saya sakit hati tak bunuh aja, saya pegel tak bunuh, satu orang aja, berarti bunuhan untuk selamanya. Karena itu Rasulullah bersabda, tidak bunuhan di atas bumi kecuali Qabil harus Allah atas dosanya. Dia pertama yang melakukan pembunuhan dia. Wa ahya ma ahyan ni'a, dan siapa orang yang satu jiwa, nolong satu jiwa yang asalnya sakit, yang asalnya dia tadi itu tidak berdaya, dihidupkan orang ini, dibebaskan, kemudian diobati sampai sembuh, faka'annama ahyan nasa jami'a, satu jiwa yang ditolong itu berarti menolong banyak orang. Kenapa? Ditiru sama yang lainnya, bagus ya kalau begitu, niru dia.
Kemudian orang itu sampai punya turunan, itu berapa itu sampai seterusnya itu. Orang yang menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan manusia kesemuanya. Orang yang mencelakakan satu orang berarti dia mencelakakan banyak manusia, kata Allah. Dosa besar kalau membunuh orang Islam. Dosa besar kalau membunuh orang mukmin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maktul finnar." Jika ada orang Islam sama-sama membawa pedang mau caruk, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kaget sahabat, "Ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maktul?" Ini pembunuh masuk neraka, masuk akal. Yang dibunuh kok masuk neraka ya Rasul? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibih, karena yang dibunuh punya niat untuk membunuh temannya sendiri. Cuma keduluan aja dia. Karena itu nggak boleh niat jahat sama orang Islam itu. Niat jahat sekalipun nggak terlaksanakan, keduluan mati, matinya su'ul khotimah, masuk neraka kata Nabi. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima." Pertama nanti yang diadili oleh Allah di hari kiamat urusan darah. Kenapa kamu membunuh? Kenapa kamu menyiksa? Pertama yang diadili oleh Allah nanti di hari kiamat antara manusia urusan darah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La qatlu mu'minin a'zamu 'indallah min zawalid dunya." Membunuh satu orang mukmin itu lebih besar bagi Allah dosanya daripada menghancurkan dunia kesemuanya. Al-kabair kata Rasulullah, dosa besar itu al-isyraku billah. Pertama, mensyirikkan Allah. Wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Ada riwayat wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Membunuh orang Islam bahaya, saudara. Menurut Ibnu Abbas, ayat man qatala mu'minan yaqtul mu'mina muta'ammidan, membunuh itu hukumnya, membunuh orang mukmin itu adalah hukumnya kafir. Tapi menurut jumhur, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan li imani, siapa orang yang membunuh orang mukmin karena sebab dia menjadi mukmin dibunuh, berarti dia musuh iman, kafir hukumnya. Membunuh orang yang beriman atau orang Islam itu adalah dosa besar yang mengakibatkan orang itu disiksa di neraka, kecuali karena sebab tiga. Kecuali karena sebab tiga. Pertama, as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani, yakni zanil muhsan, orang yang dikatakan zani muhsan. Zani muhsan ini yang pernah kawin dengan akad yang sahih
dan dia pernah berkumpul sama istrinya lewat jalan muka dalam keadaan balik, merdeka dan berakal. Ada orang berakal, waras, balik, merdeka, bukan budak, kawin, nikahnya sah, bukan nikah yang gak sah seperti itu, dengan nikah yang sah. Kemudian terjadi senggama, kumpul dengan istrinya lewat jalan muka. Setelah itu misalnya masih tetap berzina walaupun udah cerai, maka orang itu hukumnya dirajam. Dalam hukum Islam dirajam itu dikubur separuh badan, mulai dada sampai bawah dikubur, tangannya diikat, dilempari batu sampai mati. Nggak layak hidup itu, Pak. Masih sudah kawin kok dia tadi itu si tetap zina, nggak layak hidup. Hah? Itu orang nggak layak hidup. Kemudian kalau memang orang itu berzina tapi dia belum kawin, berzina tapi dia belum kawin, kalau dia merdeka dicambuk 100 kali cambukan, dicambuk 100 kali cambukan. Setelah itu dia diasingkan selama setahun. Misal kalau dia di Sungi, di Pasuruan, tidak boleh ke Pasuruan selama setahun. Kalau dia budak, dia dicambuk 50 tahun, 50 kali. Tadi itu 100 kali kalau dia merdeka. Kalau budak dicambuk 50 kali. Dan dia diasingkan selama setengah tahun. Itu dalam madhab Syafi'i. Kalau 3 a'immah madhab selain Syafi'i, enggak ada taghrib, enggak ada diasingkan, cukup dicambuk aja. Hah? Hati-hati, naudzubillah. Perbuatan zina ini perbuatan yang terkutuk ya. Kata Rasulullah, ihdaru az-zina fa inna fihi 6 khisal. Berhati-hatilah kamu daripada perbuatan zina, karena di situ ada 6 perkara. Perkara yang bahaya. Salasatun fid dunya wa salasatun fil akhirah. 3 di dunia dan 3 perkara di akhirat. Apa di dunia? Orang yang berzina. Fa ammal lati fid dunya fa innahu yudhibul baha'a minal wajhi. Adapun di dunia orang yang berzina itu Allah cabut dari wajahnya wajah rahmat di bumi. Wajahnya orang yang berzina itu tidak bagus, nggak bisa rahmat, hilang, nggak bisa berseri-seri, nggak sopan. Katanya orang Jawa, ngedikno. Cahaya imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yurithul faqrah.
perbuatan zina itu akan membuat kefakiran di dunia. Yang pekerjaannya maju ntar lagi tumpes. Akan bisa membuat kefakiran di dunia. Hati-hati. Yang ketiga, wa yanqusur rizqa wal umrah, umurnya dan rizkinya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melarat, umurnya pendek, banyak penyakit, nanti ruwet urusannya. Itu orang berzina. Dan yang lebih, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man zana zunia walau fi haiti darih, orang yang berzina nanti anak turunannya dizinai sama orang dalam rumahnya sendiri, keluarganya dizinai sama orang nanti. Wa ammalati fil akhirah, adapun 3 perkara bagi orang berzina di akhirat, fayandurullah ta'ala ilaihi bi'ainil ghadab fayaswaddu wajhuh, orang yang berzina nanti Allah akan memandang dengan pandangan marah di hari kiamat dan akan berubah wajahnya menjadi hitam pekat. Semua orang akan tahu, oh iki yang berzina itu wajahnya hitam. Wasaniyah yakunu hisabu hisaban syadida, nanti hisabnya berat ada di mahsyar. Wasalitha yushabu fi silsilatin min nar, dia nanti akan digeret dengan rantai dari api untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kathura zina kathura mautul fujaa atau faj'ah." Jika banyak perzinaan, maka akan banyak mati mendadak. Ada penyakit radang otak, serangan jantung. Ada lagi naik kapal meledak kapalnya, naik kapalnya jatuh, mati mendadak itu. Enak-enak di Pasuruan duduk gini gempa, mati mendadak, ribuan orang yang mati. Terjadinya banyak mati mendadak itu karena banyaknya atau bebasnya perzinaan. Tuh lihat di Indonesia, ya Allah, yang musliminnya begitu banyak. Zina itu cik bebas sih, kurang ajarnya itu loh. Padahal bahaya itu. Kenapa kok nggak ditangkepi orang-orang berzina itu? Pelacur-pelacur itu Pak, kalau ditangkap sekarang, polisi itu besok harus ngelepas. Kalau enggak, polisi bisa dituntut. Kenapa? Enggak ada payung hukumnya yang melarang berzina. Jadi orang itu bisa jualan dirinya untuk dizinai sama orang. Enggak ada larangannya di Indonesia. Loh kok bisa begitu? Enggak ada undang-undangnya memang, itu bekas Belanda dulu. Jadi yang diterapkan di Indonesia undang-undang yang dibuat oleh Belanda. Terus kenapa enggak dirubah? Itulah tugasnya DPR sebetulnya. Ojo nyalano polisi tok. Walaupun diuber-uber itu pelacur ditangkap, ya harus dikeluarkan dengan paling denda 20.000 sampai 50.000. DPR-mu iki lho meneng tok.
nggak mengusahakan membuat undang-undang untuk menjerat perzina orang-orang berzina. Itu yang kon belo itu kayak kampanye-kampanye itu. Nggak ada, nggak ngurus itu. Kalau ada undang-undangnya, polisi bisa menangkap. Nggak ada undang-undangnya di Indonesia itu. Karena itu walaupun ngotot model apa, menang aja germo-germo itu sih an. La ilaha illallah. Rusak akhlaknya kalau orang begini nih. Ulama disuruh nasihati, ya apa, dijak musyawarah supaya moralnya rakyat Pasuruan baik. Cuma tidak ada undang-undang yang menjerat mereka. Mana mungkin pidatonya Habib Taufik ini didengarkan kalau trio macan ada di sini joget. Ayo, tidak ngelirik sampean. Yang lebih dahsyat lagi, ulama dijak musyawarah gimana caranya supaya orang Pasuruan ini bisa taat, bisa menjalankan agama, bisa patuh, mental imannya itu bagus. Tapi yang ngundang justru pemerintah, trio macannya. Gak bekel kira-kira, ayo. Hari jadi Pasuruan kah? Hari jadi itu kah? Joget-jogetan diundang no. Masya Allah, rusak sudah. Karena itu mikir sampean, sing pinter sampean itu. Kalau ada calon-calon lagi datang kon, lek dadi kena tak dukung, lek ndak paten. Gitu loh. Mulai dari dulu itu loh, tidak bisa memberantas perzinaan. Tidak ada payung hukumnya. Wah itu undang-undang kan dari Jakarta, buat perda di Pasuruan. Peraturan daerah, begitu seharusnya. Sudah kesel lah Habib Taufik sudah. Ngotot-ngotot dulu ya di rungokno. Yang dibelo gambar-gambar dok dari dulu. Tidak ada program sama sekali. Saya teruskan. Pembunuhan adalah dosa, kecuali karena bagi orang yang udah kawin dengan nikah sahih, nikah sah, dan berkumpul dengan istrinya yang sah, masih tetap berzina, maka hukumnya dibunuh. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, karena sebab qisas, karena sebab membunuh dibunuh. Wah kok kejam ya Islam ya? Enggak kejam. Islam memberantas orang-orang yang kejam. Kalau ada orang pembunuh kemudian dibunuh, selesai ceritanya. Tapi kalau ada orang yang dibunuh di penjara cuma 5 tahun, pulang anak-anaknya yang dibunuh dendam, Mbak. Keluarganya yang dibunuh dendam, bakal terjadi pembunuhan lagi. Akhirnya keluarga yang dibunuh yang kedua dendam, bakal terjadi lagi, terus begitu. Tapi kalau pembunuh dibunuh, selesai. Islam bukan kejam, tapi Islam menetapkan tidak boleh di atas bumi ini terjadi pembunuhan kecuali yang hak. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan kamu membunuh satu jiwa pun yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan dasar kebenaran. Yang ketiga, wattarik lidini al-mufarik lil jamaah, orang yang murtad
keluar daripada ajaran Islam, dibunuh hukumnya. Loh, kenapa? Itu kan hak asasi. Kita memang membela haknya manusia, tapi kita wajib lebih membela haknya Allah. Hah? Hak-hak manusia, kehormatan manusia wajib kita jaga. Tapi kalau manusia itu melecehkan Tuhan, menghina Allah, maka orang itu tidak layak hidup di atas bumi Allah. Hidup di atas bumi Allah menghina Tuhan. Udah beragama Islam ditinggalkan, ikut agama lain, nggak boleh hidup. Dibunuh dalam hukum Islam. Setelah istitabah, setelah dikasih waktu untuk bertobat. Hah? Sekarang saya mau tanya sama sampean. Sampean belum nggak kawin, tapi saya tuduh punya anak. Marah nggak sampean? Sampean bisa menuntut kan? Loh, saya nggak kawin kok, dituduh punya anak, kan bisa menuntut. Loh, Tuhan nggak kawin dibilang punya anak. Lah, manusia ini loh, kalau kamu tuduh dia nggak kawin punya anak, itu namanya melecehkan. Itu tuduhan bisa dituntut. Masa Tuhan yang nggak kawin dituduh punya anak? Ayo, ada tuduhan yang lebih dahsyat daripada itu? Hah? Kalau Anda sebagai manusia, kemudian saya samakan, tuh kera sama dengan kamu, marah nggak? Pelecehan. Ada gambarnya raja, ada gambarnya presiden, disamakan sama dengan ini, dengan binatang misalnya, kan bisa dituntut. Itu pelecehan, penghinaan. Bagaimana Tuhan diukir ada di batu, diukir ada di kayu dengan bentuk-bentuk yang tidak pas? Masa Tuhannya begitu? Kadang-kadang makhluknya tampan, Tuhannya serem. Udah masuk Islam, udah meyakini Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, keluar menjadi orang-orang yang menghina Tuhannya. Maka orang itu tidak layak hidup, hukumnya dibunuh. Pembunuhan tidak benar kecuali ada alasannya. 3 hal ini sebab diperbolehkannya untuk dibunuh. Dan itu tentunya yang membunuh adalah pemerintah. Jadi bukan pembunuhan pribadi. Wah, kalau gitu tak pateni ya. Bukan begitu. Itu dihukum oleh pemerintah yang membuat hukum Islam. Ini hukum Islam, kita berbicara hukum Islam. Jadi Islam ini bukan kejam, tapi tegas. Ada orang mencuri, hukum Islam kalau tidak dimaafkan sama yang dicuri, potong tangannya. Waduh, kok kejam? Enggak. Pelajaran bagi orang itu jangan sampai mencuri lagi, dan pelajaran bagi yang lainnya jangan mencuri. Aman jadinya. Kejam akhirnya karena ngerasa paling ada di penjara 5 tahun, sepeda motornya orang-orang hilang semuanya, sapinya orang-orang hilang semuanya, kambingnya orang-orang hilang semuanya, terjadi perampokan sana, terjadi
pencurian sana, dibegal sana, dibegal sini. Kenapa? Tangannya wutu terus. Ayo ketokno tangannya. Siapa yang akan mencuri nanti? Yang udah dipotong tangannya nggak bisa mencuri lagi nanti. Kenapa? Ingat terus, hilang mana yang si Cini nanti. Jadi Islam itu ngajari orang untuk supaya patuh, disiplin, takut. Kalau dia nggak sadar, minimal dia takut, gitu loh. Karena yang diatur di bumi ini bukan satu orang. Kalau orang yang jahat model begini ini, jangan dirawat, kasihan yang nggak jahat, merasa diganggu dengan yang jahat. Akhirnya maling-maling punya grup, akhirnya perampok-perampok punya grup. Kenapa? Karena mereka merasa aman. Inilah, jadi Islam ini bukan kejam. Gambarannya begini, kalau ada orang di tubuhnya ini ada satu penyakit, misal ada penyakit tumor, kata dokter harus diambil itu tumornya. Kenapa? Kalau enggak tambah ngerambat loh. Dioperasi, diambil itu tumornya. Loh, diambil tumornya itu mengeluarkan darah, dioperasi, disuwek, dirobek itu kulitnya, diambil itu dagingnya. Apakah itu kejam? Bukan, itu cara mengatasi untuk menyelamatkan seluruh tubuhnya, walaupun sebagian diambil. Yang diambil itu yang menjadi sebab sakit penyakitnya. Begitu juga di antara manusia ini ada orang-orang yang jadi penyakit. Kalau nggak diambil orang-orang itu akan merusak, menyebarkan penyakit di antara kehidupan manusia. Dicukup, wes, dioperasi, ketok, selamat yang lainnya. Jangan, ini kan juga anggota badan tubuh saya, tumor ini. Jangan, kasihan. Tumor ini sama-sama harus bisa merasakan ada di tubuh saya seperti jasad yang lainnya. Yontek kan, sakit semuanya tubuh kamu. Begitu juga, jangan, ini adalah manusia, ini harus kita jaga, ini harus kita itu. Ya, entar lagi semuanya merasa kacau karena orang-orang ini. Bukan kita kejam, tapi orang kalau tidak bisa menjalankan kehidupan dengan baik, jangan hidup. Kan ngerusak tatanan kehidupan yang baik kalau model begitu. Saya mau tanya, kalau ada sapi 1000 yang bisa diatur, satu sapi edan, nerumbuk sana nerumbuk sini, kira-kira sapi edannya yang dirawat atau sapi 1000 yang dirawat? Oh, sebelahin mari sapi itu. Kenapa? Supaya nggak ribut terus. Kan begitu. Kan itu, jangan memandang Islam ini kejam, bukan. Islam ini tegas demi untuk mengatur masyarakat yang majmuk. Nah, tapi ini sekali lagi itu diterapkan oleh pemerintah, bukan semua orang yang ngetok tangan itu. Itu pemerintah nanti yang membuat badan tersendiri. Yang merajam juga pemerintah, bukan semua orang. Jadi setelah diputuskan, karena itu melalui proses, ada saksi nggak, ada pengakuan nggak, begitu. Jangan asal menuduh ini berzina ini, ayo dirajam, ceplang-ceplung mati. Nggak begitu ya sih, kok santet ngono deh Pasuruan model begitu. Nggak ada bukti, aku mimpi jarine dukun ini dipateni uang. Nggak bener itu, haram itu hukumnya, nggak bener. Perlu sampai ingat-ingat ini.
Perlu sampai ingat-ingat. Orang kalau nyihir, orang kalau nyantet itu syaratnya bisa nyantet, syaratnya bisa nyihir harus kafir. Jadi kalau sampai nuduh orang ini orang tukang santet, sama dengan sampai nyatakan ini orang kafir. Bahaya loh itu. Kalau nggak kafir dulu nggak bisa nyantet, itu sudah harus transaksi dulu. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihir. Sulaiman tidak kafir, tapi setan yang kafir yang ngajari manusia sihir atau nyantet itu. Lah kok model sampean ini? Orang mukmin dibilang tukang santet. Sampean belum pernah menuduh orang yang beragama lain yang kafir itu nyantet. Orang Yahudi nyantet. Orang agama lain bukan Islam nyantet. Sampean tidak pernah nuduh begitu. Lah kok orang yang takmir masjid nyantet, ustadz di sekolahan nyantet. Ilmu dari mana sampean ini? Satu di antara dua, orang itu PKI atau orang bodoh yang dibohongi sama PKI. Jangan percaya sama dukun-dukun gitu. Ini dihitung. Ilmu hitung-hitungan. Nggak ada begitu itu, jangan percaya gitu-gitu. Karena itu kalau memang ada ketegasan, tangkepen itu, dukun suka nuduh-nuduh itu nggak beres, itu yang menjadi sumber kerincuhan. Wes jangan percaya begitu. Ada orang potongnya melembung disantet, liver mungkin itu. Ada ilmu santet itu memang ada, tapi itu sumbernya dari orang-orang yang kafir, bukan orang-orang yang beriman. Keliru sampean. Itu ada transaksi dulu sama setan, baru setannya nanti akan membantu dia. Harus kafir dulu, murtad dulu. Sekali lagi jangan gampang terpancing. Lah aku mimpi terus sih, mimpi itu bukan berarti satu dalil, kecuali kalau mimpinya mimpi baik. Masya Allah, saya mimpi ketemu sama Rasulullah, ditulang sama Nabi, alhamdulillah, bagus itu. Aku mimpi terus, loroi mimpi terus, ketok terus. Loh, itu kan karena bayangan kamu, karena suudonnya kamu, karena kegelisahannya kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekali lagi, jagalah perasaan orang Islam, jagalah darahnya orang Islam, jagalah hartanya orang Islam. Mereka haram untuk diganggu. Jadilah orang-orang yang bersaudara, saling rukun, saling menghormati. Mudah-mudahan insyaallah pengajian ini akan bisa memberikan kesadaran bagi kita dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela, pembunuhan, kemudian perzinahan, dan juga naudzubillah keluar daripada agama Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, majalah Cahaya Nabawi yang baru terbit, dan di sini dibahas tentang masalah Isra dan Mi'raj. Juga ada VCD yang menjelaskan tentang pentingnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam.